Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Sore. Ratusan ribu kendaraan tercatat melintas di ruas tol Tangerang Merak dari arah Jakarta menuju Merak melalui gerbang tol Cikupa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi, truk logistik, serta bus angkutan penumpang. Jelang Lebaran, arus kendaraan menuju Merak via gerbang tol Cikupa pada Selasa sore terpantau ramai dan tetap lancar. Belum terlihat adanya kepadatan yang ekstrim. Sementara itu, kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan truk. Adapun jumlah kendaraan yang melintas di ruas tol Tangerang Merak pada periode 13 Maret sampai dengan 15 Maret 2026 mencapai 484.000 kendaraan. Jumlah ini akan terus mengalami peningkatan seiring berjalannya masa periode angkutan Lebaran 2026. Astra Infra selaku pengelola ruas tol Tangerang Merak pun mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk merencanakan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan kendaraan dan fisik pengemudi dalam keadaan prima. Polisi akan memberlakukan sistem satu arah atau one way di tol Cikopo Palimanan atau Cipali pada Selasa sore ini. One way diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 263. One way diberlakukan karena petugas melihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas di ruas tol. Berdasarkan laporan kondisi arus lalu lintas, khususnya di jalan tol yang menuju Trans Jawa, ada peningkatan yang cukup lumayan. Dan diharapkan rekayasa lalu lintas one way ini akan memperlancar arus mudik Lebaran 2026. Dan pemirsa, langsung saja kita akan melihat bagaimana kondisi terkini dari arus mudik di sejumlah titik. Sudah ada rekan-rekan jurnalis Berita Satu, Maria Gabriel dan Sigi Nugroho yang melaporkan dari gerbang tol Cikupa, kemudian Teguh Adi dan Farisa Alfandini di ruas tol Cipali. Selamat sore rekan-rekan, kita ke rekan Gaby terlebih dahulu. Gaby, bagaimana pantauan pergerakan arus mudik di tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Ya, selamat sore Soza dan juga pemirsa Berita Satu. Saat ini saya sudah berada di depan dari gerbang tol Cikupa, ruas tol Tangerang Merak, di mana memang berdasarkan pantauan kami sampai dengan sore hari ini, arus kendaraan menuju arah Merak ini terpantau ramai baik oleh kendaraan pribadi maupun bus dan juga truk. Namun memang dari pantauan kami ini belum terlihat adanya kepadatan kendaraan yang ekstrim. Soza dan juga pemirsa Berita Satu, diketahui bahwa gerbang tol Cikupa sendiri ini menjadi salah satu titik krusial di ruas tol Tangerang Merak. Dan berdasarkan data sementara yang kami dapatkan, untuk total kendaraan yang memasuki ruas tol Tangerang Merak melalui gerbang tol Cikupa sejak pukul 12 malam sampai dengan pukul 3 sore hari ini sekitar 25.000 kendaraan. Di mana memang untuk volume lalu lintas tersebut lebih rendah 8,3% jika dibandingkan dengan periode waktu yang sama kemarin begitu. Sehingga memang untuk arus lalu lintas menuju Merak di gerbang tol Cikupa sendiri ini melandai dan masih memang terpantau ramai lancar. Selain itu, Soza dan juga pemirsa Berita Satu, adapun untuk data sementara untuk arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak dan sekitarnya untuk periode dari pukul 12 malam tadi sampai dengan pukul 3 sore ini tercatat sebanyak 8.000 kendaraan. Di mana untuk volume lalu lintas tersebut ini memang lebih tinggi 22,2% dibandingkan dengan volume pada jam yang sama kemarin. Dan Soza dan juga pemirsa Berita Satu, guna mengantisipasi kepadatan di titik rawan kemacetan dan juga di gerbang tol, Astra Infra selaku pengelola ruas tol Tangerang Merak ini telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Dan berikut keterangan selengkapnya dari Emon Sukarya selaku Head of Operation Management Astra Tol Tangerang Merak. Di kesiapan kita ada 3 ya. Yang dari pertama adalah manajemen terkait dengan layanan transaksi, di mana kita menyiapkan terkait dengan penambahan petugas 40 personil, terus menyiapkan mobile reader sebanyak 30 unit, dan menyiapkan terkait dengan gardu tandem maupun mobile reader.
Seperti itu. Untuk yang kedua adalah layanan lalu lintas. Kita menyiapkan rambu-rambu lalu lintas dan petugas termasuk juga kendaraan baik derek, patroli maupun medis yang standby 24 jam untuk menghadapi bila mana ada kecelakaan ataupun antrian. Nah, yang ketiga terkait dengan layanan infrastruktur dan rest area. Layanan infrastruktur dan rest area ini kita melakukan terkait dengan bagaimana infrastruktur ini tidak adanya lubang di masing-masing ruas supaya pengguna jalan bisa merasa aman dan nyaman. Termasuk juga di rest area himbauan-himbauan yang di rest area terkait dengan 30 menit. Nah, itu harus dipublikasikan agar pengguna jalan yang lainnya bisa memaksimalkan terkait antrian di rest area. Di sisi lain kami juga berkoordinasi dengan kepolisian dan stakeholder yang lainnya untuk bila mana dibutuhkan terkait dengan rekayasa lalu lintas. Terima kasih. Jadi memang tadi yang sudah saya sampaikan, di mana memang kalau untuk dilakukan delaying system, statusnya itu untuk sudah merah ya. Di mana merah itu di pelabuhan yang antrian di Pelabuhan Merak sudah sampai dengan gerbang tol, sehingga dilakukan delaying system di masing-masing rest area, yaitu di 68 dan di 40. Ya, Soza dan juga pemirsa Berita 1, Astra Infra juga mengimbau kepada pengguna jalan tol untuk merencanakan perjalanan dengan baik. Pastikan bahwa kendaraan dan juga kondisi daripada pengemudi ini dalam kondisi yang prima, serta juga menyiapkan bahan bakar, kemudian saldo uang elektronik dan perbekalan secukupnya sebelum bepergian. Dan apabila Anda merasa lelah begitu dalam perjalanan, dapat memanfaatkan area rest area begitu yang tersedia di kilometer 43 dan kilometer 68 arah Merak, serta di kilometer 68 dan juga kilometer 45 arah Jakarta. Sehingga memang perjalanan Anda dapat berjalan dengan lancar. Demikian, Soza. Baik, terima kasih rekan Maria Gabriel dan juga juru kamera Singgi Nugroho. Kita bergeser pemirsa menuju rekan Teguh Adi dan Firsa Elvandini di ruas tol Cipali. Teguh, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini, bagaimana pergerakan dari arus mudik menuju ke arah timur? Silakan. Ya, selamat sore Soza dan juga pemirsa. Saat ini di ruas tol Cipali, terutama di kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga ke 236 tol Pejagan Pemalang, itu diberlakukan sistem satu arah. Dimana kalau misalnya kita melihat instruksi dari pihak kepolisian, sistem satu arah ini diberlakukan ketika volume kendaraan sudah mencapai 8.000 kendaraan per jam. Artinya kalau misalnya pemirsa Berita 1 memantau pergerakan arus mudik dari hari-hari sebelumnya, memang rekayasa lalu lintas terus diberlakukan ketika volume kendaraan di atas 5.000. Jika kendaraan yang melalui lajur tol ini di angka 5.000 akan diberlakukan kontraflow. Dan saat ini di ruas tol Cipali diberlakukan sistem satu arah terhitung dari kilometer 70 hingga ke kilometer 236 Pejagan Pemalang. Soza dan juga pemirsa Berita 1, kalau misalnya saya menghimpun data dari pihak pengelola Astra Infra Toll Road Cipali, sudah ada setidaknya 34.000 kendaraan yang melintasi ruas tol Cipali hingga siang hari ini, Soza. Dan saat ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya sudah bersama pihak pengelola dari Astra Infra Toll Road, Bapak Ardam Rafif. Selamat sore Pak Ardam. Pak Ardam, ini terkait dengan sistem satu arah yang sudah diberlakukan di belakang Pak Ardam. Ini bagaimana kesiapan dari Astra Infra menghadapi puncak arus mudik ini? Ya, baik, dari Astra Tol Cipali sendiri sudah menyiapkan beberapa hal. Yang pertama dari sisi infrastruktur jalan yang sudah disiapkan juga dalam kondisi yang baik melalui pemeliharaan sebelum masa lebaran dimulai. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas kami juga siap untuk mendukung kepolisian melalui beberapa sarana dan prasarana seperti perambuan dan juga rubbercon, kemudian juga petugas di lapangan untuk membantu kelancaran pelaksanaan rekayasa lalu lintas. Selain itu di rest area juga kami menyiapkan beberapa fasilitas seperti kantong parkir yang cukup, toilet tambahan, kemudian SPBU baik yang reguler maupun modular dan juga SPKLU, seperti itu. Baik. Ini kan terkait dengan diskon tarif tol, Mas, sudah berakhir kemarin hari ya, Mas. Untuk diskon arus balik mungkin barangkali Mas Ardam dapat menginformasikan kepada pemirsa Berita 1 itu seperti apa, Mas? Ya, baik, untuk di arus balik sendiri nanti akan diberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% di tanggal 26 dan juga 27 Maret
Di tanggal 26-nya nanti akan dimulai pada pukul 00 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir di tanggal 27 di waktu 24.00 waktu Indonesia Barat. Mas Adam, terima kasih atas informasinya. Soza dan juga pemirsa Berita Satu, itu dia sedikit informasi terkait dengan fasilitas atau infrastruktur dan kesiapan dari pihak pengelola. Dan juru kamera Berita Satu Farisa Elvandini akan menunjukkan juga kepada Anda bagaimana situasi one way terkini di sekitar ruas tol Cipali. Dan memang one way baru diberlakukan beberapa waktu atau beberapa saat lalu, sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Dapat dilihat di posisi saya berada, ini merupakan lajur ke arah timur Pulau Jawa. Kendaraan yang melintas adalah kendaraan pribadi dan juga bus rata-rata. Sementara di arah sebaliknya itu sudah diberlakukan sistem arah yang juga menuju ke arah timur Pulau Jawa yang seharusnya menuju ke arah Jakarta. Dan kalau misalnya kita melihat regulasi dari pihak kepolisian juga, Soza, untuk kendaraan-kendaraan bermuatan besar seperti Sumbu 3 itu memang sudah diberlakukan pembatasan sehingga kendaraan-kendaraan bermuatan besar nampak tidak melintas di sekitar ruas tol area Cipali. Soza, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Teguh dan juga juru kamera Farisa Elvandini, serta sebelumnya ada rekan Maria Gabriel dan Sigi Nugroho yang melaporkan dari ruas tol Cikupa. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.